Oke, mikro karena tadi kemarin kalian apa itu praktikumnya tunggal, jadi pasti soalnya akan lebih banyak dibandingnya berdua ya, gitu. Oke, ya kemarin itu kan sebenarnya intinya identifikasi ya, jadi sebenarnya identifikasi yang ini, benar nggak? Ya, nanti prinsip-prinsipnya apa, indikatornya apa, hasil positifnya sebagai apa, contoh bakteri mungkin kalau misalnya saya ingin memainkan soal dari situ. Ya, prinsipnya kan kalian sudah tahu. Ya, ini kan ada algoritmanya. Berarti kan yang pertama biasanya kan Gram staining. Berarti nanti kalau Gram staining, kalau ungu ini dari kristal violet, berarti dia buat mewarnai Gram positif. Kalau nanti ada yang warnanya pink atau kemerahan, berarti dia Gram negatif. Dari pewarna yang namanya sapranin. Gampang kan? Ya. So, sekarang apalagi ini gitu ya, nanti kan mungkin ada gambarnya gitu ya, atau mikroskopnya kelihatan. Kalau gini kan berarti Gram positif dari kristal violet ya. Nah, oke, kemudian berikutnya kan membedakan Staphylococcus ya. Nah, saya kan nggak akan nanyain algoritmanya, cuma ketika ada reaksi ini, reaksi biokimia ini yang mana, prinsipnya apa, kayak gitu ya. Nih, koagulase tes, satu-satunya yang dimiliki oleh Staphylococcus aureus ya. Tandanya ini dia bisa bikin fibrin ya dari plasma jadi dibekukan, tanda kutip ya kan namanya juga koagulase, dia enzim buat koagulan. Jadi positif sebagai dia beku, kalau negatifnya kan berarti dia tetap encer gitu ya setelah diinkubasi. Dan ini yang punya hanya Staphylococcus aureus. Ada yang dua, koagulase sama DNase yang hanya dimiliki oleh Staphylococcus aureus. Kalau DNase, nah ini berarti kan kemampuan dia untuk melisiskan DNA ya. Nah, namanya DNase, berarti dia enzim DNA gitu. Hanya dia harus dikasih indikator. Indikatornya apa? Diteteskan apa kemarin sama kamu? HCl. Diteteskan HCl. Ya, positif sebagai ada daerah yang seperti halo ya, yang bening ya, sebagai tanda dia sudah lisis DNA. Oke, apa lagi? Nah, novobiosin. Nanti mungkin ada gambar gini, gitu ya. Nah, novobiosin buat membedakan siapa dan siapa. Masih kelompok Staphylococcus. Staphylococcus yang mana? Epididymitis dan Saprophyticus. Ya, resisten prinsipnya selalu seperti ini. Kalau resisten biasanya tidak ada zona hambat. Ini kepingnya berarti tetap tumbuh. Tapi kalau ada zona hambat seperti ini, berarti dia sebagai sensitif atau susceptible. Gitu ya. Kalau di novobiosin, ini dia biasanya dipakai buat indikator dari infeksi saluran kemih. Jadi dia sebenarnya identifikasi buat yang Saprophyticus, tapi dia positifnya sebagai resisten. Berarti yang ini yang Saprophyticus, ini yang Epididymitis ya, yang resistennya gitu. Ya, udah beres itu, cuma itu aja yang Staphylococcus. Sekarang pindah ke yang Streptococcus. Tapi sebelum itu kamu masih ingat bagaimana cara membedakannya? Gram positif itu kan kelompok besar Staphylococcus sama Streptococcus. Mereka dibedakan atas tes katalase. Yang punya enzim katalase siapa? Buka aja KPT saya nggak dibuka. Staphylococcus yang punya katalase. Lihat. Ya, untuk membedakan Streptococcus dan Staphylococcus, yang punya enzim katalase adalah Staphylococcus. Ya, nanti saya akan tanya apa prinsipnya. Katalase akan mengubah ya hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen, H2O dan O2, sehingga positif akan muncul bubble atau gelembung. Ya, jadi kalau kamu nanti dikasih lihat kayak gini, oh udah pasti katalase. Ada bubble-nya. Oke, berarti yang siapa yang ada bubble-nya? Staphylococcus species. Beres. Saya udah ingat, udah mulai ingat? Ini kan pakai saya asli waktu lab ya. Nah, yang lihat katalase, Staphylococcusnya negatif, Staphylococcusnya positif ya. Koki ini bentuk jamak ya, jadi kalau jamak ini koki. Kalau tunggal fokus ya. Kalau bahasa Inggris kan tinggal ditambahin S. Ya. Nah, dari situ terus nanti saya fokus
dibedakan dari pola hemolisis, masih ingat? Ya, coba kita lihat pola hemolisis. Nah, ya, ada alfa, beta, sama gamma. Tentu nggak akan nanya gini, tapi kami akan disediakan gambar. Yang mana yang alfa, yang mana yang beta. Nanti kan kita nggak akan ada tulisannya nih. Ya, ini berarti apa polanya hemolisisnya? Komplit boleh, beta boleh, akan digugurkan. Apa lagi? Sempurna boleh deh, apa deh segala macam ya. Kalau yang alfa, parsial boleh, incomplete boleh ya. Ya, nanti warnanya hijauan. Tapi kalau penghijauan kurang ya, harus ada bilang tidak lengkap dan lengkapnya sehingga dia berwarna kehijauan. Ya, gitu. Nanti kita nggak ada tulisannya A, B, C. Kalau yang B apa ya? Gitu. Apa contoh bakterinya? Nah, lihat dari sini kalau contoh bakterinya. Nah, ini lihat yang alfa ada viridas, ada pneumonia. Kalau beta ada agalactiae, ada pyogenes atau grup A, streptococcus. Ya, ini nickname-nya banyak. Ya. Nah, itu hemolisis. Ini baru gram positif ya, belum gram negatif yang warna-warni itu. Terus kalau basitrasin, berarti membedakan antara apa sama apa, panovalan. Ya, karena prinsipnya akan sama ya. Susceptible atau resisten, benar ya? Siapa yang susceptible, siapa yang resisten. Gitu ya. Kalau basitrasin dia berarti grup A terhadap grup B. Yang susceptible yang grup A atau yang pyogenes. Ada di slide sebelumnya. Nih, grup saya A atau Serus pyogenes ini yang sensitivity-nya yes, artinya dia susceptible, artinya ada zona hambat. Ya, prinsipnya tadi ya, prinsipnya selalu sama. Ya, kemudian yang satu lagi yang alpha. Ini kan kemarin nice to know ya, gak ada ya, saya bisa skip saja. Yang kemarin kamu lihat aja di lab, kan gak semuanya ada. Yang optok ini ya kemarin. Nah, ini yang ngebedain yang grup alpha. Kalau kamu lihat algoritma yang tadi slide sebelumnya, ada ini yang sensitif. Susceptible adalah yang Streptococcus pneumoniae. Yang ini kalau kelihatannya dari zona hambat ya, lihat pepetnya sayangnya ya. Kalau nggak kelihatan bagus di sini. Yang resisten adalah berarti yang viridas. Ya. Di sini juga ada tuh, tinggal baca. Lagi. Ya, ini gram negatif. Yang pertama lihat dari kalau mereka, kalau yang gram positif kan tadi lihatnya dari bulan agar lihat pola hemolisisnya ya. Nah, kalau gram negatif lihat dari kemampuan fermentasi laktosa. Ya, di dalam koloninya. Ini koloninya kan adanya di Mekong agar. Ya. Nah, yang bisa siapa? Nih, yang positif contohnya E. coli. Kalau positif bisa fermentasi, ada perubahan warna, indikatornya disebutnya phenol red ya. Jadi dia warna pink koloninya. Kalau yang negatif, koloninya kelihatan ya ada tumbuh koloni, tapi dia jadinya transparan aja, nggak ada warna. Nah, ya, ini kan merah ya, berarti ini positif. Ini lihat, salmonella gram negatif juga, Shigella juga gram negatif, tapi dia tidak punya kemampuan untuk fermentasi. Jadi koloninya tetap bening ya, nggak berwarna maksud saya. Ya, harusnya kan dia phenol red. Itu satu. Kedua ya, reaksi biokimia yang banyak itu loh. Warna-warni ingat. Nah, yang KIA saya mau ingatan kamu ya. Kalau yang nomor 2, tabung nomor 2, kira-kira gimana cara menentukannya? Bisa pakai positif negatif, bisa pakai asid atau alkali boleh. Saya terima jawabannya karena kan maksudnya sama. Asid alkali. Ya. Berarti yang ini berarti ini negatif garis miring positif. Menfermentasi perubahan warnanya kalau di KIA menjadi kuning. Kalau tadi mah kan terbalik ya. Mekongima kan positif, menfermentasinya jadi pink, jadi phenol red, jadi merah. Kalau ini terbalik. Kalau dia menfermentasi, dia menjadi kuning agarnya. Jadi kalau ini warnanya pink atau merah dan ini kuning, berarti ini negatif, ini positif. Atau kamu mau sebut K atau alkali ya, atau garis miring A, acid boleh. Ya, kamu mau tulis lengkap juga boleh. Alkali garis miring acid boleh. Ya terserah. Pokoknya prinsipnya begitu.
Ya, ada gas atau enggak? Enggak ada. Gas negatif boleh, nggak ditulis nggak apa-apa. H2S ada enggak? H2S kalau tanda yang ada warna hitam, masih ingat? Nah, enggak ada. Ya, contoh bakterinya apa? Shigella. Kayak gitu mungkin jenis pertanyaannya ya kalau lihat agraria begini. Coba kamu lihat yang 4, berarti berapa gimana? Asid, garis miring, asid, gas, positif. Lihat terangkat dari dasar tabung agarnya. Berarti ada gasnya. Ada H2S? Tidak ada. Saya atau kamu menulis positif garis miring positif boleh. Ya, sudah ingat? Ya, jadi nanti saya permainannya di antara ini. Tabung yang 5 apa ya interpretasinya gitu. Ya. Ya positif, kemungkinan ini saya ketahui ya ini kan mungkin H2 sudah tertutup sama H2S ya. Kemungkinan positif ini ya. Ini juga sama nih. Positif mirip ya. Ini yang negatif dan merah semua dari atas. Berarti negatif garis miring negatif ya. Ini alkali garis miring alkali dan lain sebagainya ya. Nah, ini contohnya nih, ya lihat Shigella. Merah semua ya. Kadang-kadang dia agak kuning di sini. Ya. Ini kuning dua-duanya. E. coli fermentasi. Baik masih ingat yang atasnya itu laktosa, yang bawahnya itu glukosa ya. Kenapa kayak gitu? Ada positif negatif, ada dua interpretasi karena gula-gulanya berbeda, yang satu laktosa, yang satu glukosa di bagian bawahnya ya. Kalau kalian masih ingat yang slide ini, tapi saya kan nggak ngejelasin lagi dari awal yang ini. Ya, kenapa sih jadi ada dua gitu ya si cara interpretasinya. Nah, kemudian kita maju lagi mengingatkan ada yang motilitas, indol sama urease ya. Nah, kalau motilitas gampang ya, kamu bedain ya. Yang satu kalau nggak ada flagel bekas tusukan inokulitingnya aja gitu ya lurus. Tapi kalau ada flagel berarti nanti berkabut-kabut gitu ya si agarnya ya, kayak ada bekas geraknya ya. Kemudian indol. Nah, indol prinsipnya apa? Mengubah triptofan menjadi indol karena dia punya enzim triptofanase. Kalau saya mau nanyanya apa prinsip dari reaksi ini? Atau mungkin ini hanya gambar aja kayak gini ya. Apa nama tesnya? Indol. Positifnya sebagai apa? Cincin merah. Ada cincin indol atau cincinnya berwarna merah. Apa nama indikatornya? Reagen Popak. Kayak gitu-gitu nanti pertanyaannya ya. Apa prinsipnya? Ini ya. Kebayang ya kayak gitu nanti. Jadi kamu cuma gambar tapi dianya blind gitu ya. Tidak ada nama-namanya kayak gitu. Kayak tadi juga gini ya. Ini blind gitu ya. Ininya doang gitu, gambarnya ini doang ya. Segini aja tren ya sama saya di crop. Nanti kamu suruh nebak yang misalnya saya maunya nomor 3 kan, nomor 5 kan, nomor 1 kan gitu ya. Terserah saya nanti mau ngeluarinnya yang mana. Oke, urease. Nah, kalau tadi kita ngomongin fermentasi, asam kalau urease, mas sebaliknya namanya juga urease, berarti enzim urease mengubah sesuatu menjadi alkali. Amonia itu basa, alkali ya. Nih. Jadi dia urease mengubah urea yang ada di sini namanya juga urease tes ya. Ureanya jadi amonia sama karbon dioksida. Jadi alkali, warnanya jadi merah. Indikatornya phenol red. Ya, jadi ini negatif, ini positif. Gitu ya. Apa contoh bakterinya? Nanti lihat di tabel yang paling belakang kalau kamu masih ingat. Ada di situ resumenya. Ya. Nah, terakhir tes sitrat. Apa prinsipnya? Mengubah sitrat menjadi pirufat. Siapa indikatornya? Bromthimol blue, sehingga positif gas sebagai warna biru. Contohnya nih, E. coli ya negatif ya, tidak bisa ya, masih hijau kan. Nah ini yang biru kan Klebsiella pneumonia ya, jadi dia bisa mengubah sitrat menjadi pirufat pada pada sitrat ya. Indikatornya Bromthimol blue. Dikasih indikator karena perubahannya tidak terlihat, makanya dikasih pewarna gitu ya, jadi kelihatan positifnya sebagai apa. Udah gitu doang. Jadi ada sumbernya. Nih, E. coli apa aja yang positif, apa aja yang negatif, nih salmonella. Nih, kenapa saya giniin? Karena nggak semuanya, ini kan jarang ya.
banyak tuh kan E. coli, Salmonella, Klebsiella, terus Shigella yang ada di biometri gambarnya. Nah, ya ini dia. Kalau ini dia senangnya modelnya gini, pakai huruf, bukan pakai positif negatif ya. K garis miring A, kemudian G. Berarti ini negatif, garis miring positif, gasnya positif, H2S-nya positif. Kalau nggak ada, berarti nggak ada aja, dan G-nya nggak ada, H2S-nya nggak ada gitu ya. Ini cara menulisnya ya beda-beda dari berbagai sumber ya, tapi sama ini pakai positif negatif gitu ya. Nah ini pakainya positif negatif, nanti di bawahnya ada yang pakai A sama K, A sama G, ya gas seperti ya, dan lain sebagainya. Ya ini aja nih yang sering nih, E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, yang paling sering menyebabkan infeksi diare ya, atau infeksi gastrointestinal. Jadi nggak semua bakteri yang negatif yang harus kamu hafalkan selesai. Udah gitu doang. Gampang? Udah ingat belum? Ya, soalnya kan lebih banyak dari yang lain. Mikroman. Ya. Jadi ngebedain warna-warnanya, indikatornya apa, ya, nama tesnya apa. Kalau warnanya biru hijau berarti tes citrat. Kalau kuning pink yang warna tabung tantan. Kalau yang ada cincinnya kalau ada gambar gelembung katarase. Siapa yang positif? Staphylococcus spesies. Kayak gitu aja. Gampang kan? Ya, kita pas lihat jadi nggak gempur kan? Ah, ini makin doang. Oh, yang itu sopak ya. Oh, cincin. Gitu. Ya. Parah yang bismillah ya. Nah, so, gram positif, gram negatif, gram positif warna ungu. Berarti pewarnanya ya? Crystal clear. Kalau yang pink berarti gram negatif. Pewarnanya namanya pelangi. Ya, pasti bisa. Ya, itu aja. Semoga sukses. Sampai jumpa.